Kalau kita lihat pun di negara kita sebenarnya kan banyak sekali yang membenci kita di sini, apalagi kita minoritas. Apapun kita buat dibenci, mau mendirikan gereja dihalangi. Atau kalau kita biar umpamanya, coba kita yang membuat semua toa di setiap gereja, kita akan dilempari. Banyak, memang siapapun pengikut Yesus pada umumnya itu dibenci orang. Karena kebenaran memang tak pernah dia mudah diterima orang. Jadi persekutuan dengan Yesus ini konsekuensinya memang akan kita rasakan. Diperlakukan tidak adil dan akhirnya juga kadang-kadang kita disingkirkan, kadang-kadang malahan terancam. Di dalam sejarah Vietnam malahan dibunuh. Inilah pengikut Yesus. Tapi disitulah Yesus mengatakan, waktu kita disesak, waktu kita dipinggirkan, disitulah kesempatan Anda memberi kesaksian. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan atau memperingati pesta dari para martir Vietnam. Kalau di dalam liturgi kita dibuat itu Dung Lac, Andreu Dung Lac dan rekan-rekannya, dan dibunuh kurang lebih tahun 120-an, 117 orang, 7 diantaranya uskup. Dan tanggal 19 Juni tahun 1988 dikanonisasi menjadi orang kudus oleh Yohanes Paulus yang kedua. Memang iman Katolik di Vietnam sudah mulai oleh Portugis dan kemudian nanti diteruskan oleh orang Prancis tahun 1615. Tapi pada tahun 1820-an semua karya dari misionaris yang di Vietnam dinyatakan terlarang oleh pemerintah di sana, raja lah ya. Dan akhirnya orang Vietnam disuruh meninggalkan kekatolikannya. Tapi itulah akibatnya 117 orang ditangkap dan dibunuh. 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, dan 10 orang Prancis. 8 orang diantaranya adalah uskup, 50 orang adalah imam, dan 59 orang lainnya adalah umat Katolik awam. Dan sebagian katanya dari antara para imam tersebut adalah imam Dominikan yang pada waktu itu berada di sana. Begitulah penderitaan, tapi memang seperti dikatakan benih yang tidak tertanam, yang mati tidak akan berbuah. Dan sekarang justru Katolik sangat berkembang di Vietnam. Malahan sudah sampai masuk ke Pusin. Sekarang mereka novisiat dan postulan ada kurang lebih 30 orang dari Vietnam di Parapat dan Nagahuta. Itulah makin ditekan, makin sampai dibunuhi, tapi iman itu makin berkembang. Mari kita ini sejenak mengakui kekurangan dan dosa kita agar kita layak merayakan perayaan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ingat 3 tahun yang lalu ya, ada rombongan dari Vietnam, calon-calon Frater Kapusin, di sini mereka tinggal. Kami masih di Catholic Center ini. Mereka itu belajar bahasa Indonesia di Taman Gajah Mada sana. Dan kemudian yang kedua, akhirnya mereka belajar dengan guru-guru di sini. Tapi melihat, ya apalah dulu yang membuat orang ini Katolik. Dan kalau kita dengarkan tadi kisah martir Andrea Dunglac dan kawan-kawannya, sebenarnya tak ada lagi harapan bahwa iman berkembang di sana. Dibunuh semua ya. Tahun 1820-an dibunuh. Tapi tak bagaimana, akhirnya sekarang agama yang paling besar, karena negara komunisnya Vietnam ya. Tapi agama yang paling besar di situ adalah Katolik. Banyak sekali paroki, walaupun tetap kalau berkhotbah atau khotbah selalu harus diberikan kepada pemerintah khotbahnya. Dan selalu ada polisi di dalam gereja itu untuk mengawasi. Dan kita sudah membuka di sana cabang Kapusin dari Medan. Karena sekarang ada 3 orang saudara kita mendidik para postulan dan novis. Dan mungkin 8 tahun lagi sudah ada pastor-pastor Kapusin Vietnam yang sedang belajar sekarang di Inaksak dan di Parapat. Luar biasa perkembangan. Itulah rupanya kerajaan Allah. Dan pada hari ini kalau kita lihat memang raja ya, luar biasa kekuasaan raja sampai tahun 1000 sampai sekarang pun sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat raja yang menggantikan raja Nebukadnezar akhirnya runtuh dan digantikan oleh Belshazzar ini, suka-sukanya memang namanya raja ya. Peralatan yang dari Yerusalem, dari Bait Allah, piala-piala yang dari tempat maha suci, semua bejana-bejana dari situ diangkat. Dan dalam kemabukannya mereka ingin minum anggur dari situ. Enak kali situ kan, ayo ambil dulu dari orang Israel itu, kita minum-minum di situ dengan piala yang mereka bilang katanya kudus dan seterusnya. Raja suka-sukanya, dan akhirnya itulah tadi kata-kata yang mene tekel ufarsin, artinya menunjukkan atas dari kekuasaan raja itu. Para Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, pada hari ini dalam Injil juga kita lihat kekuasaan raja di dunia ini memang kadang luar biasa. Tetapi Yesus sudah meramalkan dan mengantisipasi, bernubuat tentang itu. Kalau kita lihat pun di negara kita sebenarnya kan banyak sekali yang membenci kita di sini, apalagi kita minoritas. Apapun kita buat dibenci, mau mendirikan gereja dihalangi. Atau kalau kita biar umpamanya, coba kita yang membuat semua toa di setiap gereja, kita akan dilempari. Banyak, memang siapapun pengikut Yesus pada umumnya itu dibenci orang. Karena kebenaran memang tak pernah dia mudah diterima orang. Jadi persekutuan dengan Yesus ini konsekuensinya memang akan kita rasakan. Diperlakukan tidak adil, dan akhirnya juga kadang-kadang kita disingkirkan, kadang-kadang malahan terancam. Di dalam sejarah Vietnam malahan dibunuh. Inilah pengikut Yesus. Tapi disitulah Yesus mengatakan, waktu kita disesak, waktu kita dipinggirkan, disitulah kesempatan Anda memberi kesaksian. Ketika terbunuh 117 orang di Vietnam itu kesaksian yang luar biasa.
Dan karena itu malahan menjadi berkembang gereja di Vietnam. Tapi siapakah berani memberi kesaksiannya? Kalau kesaksian dalam arti tidak terbunuh masih beranilah. Tapi sampai dibunuh. Tapi Tuhan mengatakan tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Hidup inilah. Kadang kita berpikir hidup kita dunia, bukan dunia yang akan datang. Dan disitulah kita akhirnya banyak yang tunduk kepada dunia ini. Dan pada hari ini itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimanapun ketika Anda mengikuti Kristus, siaplah untuk disesah, diperlakukan tidak adil, kadang disingkirkan. Malahan dikatakan orang tuamu pun akan memusuhi kau, ya, keluargamu dan sahabat-sahabatmu akan menyerahkan kau kepada penguasa-penguasa. Tapi pada hari ini mungkin tidak setragis itulah. Namun untuk membuktikan, memberikan kesaksian memang bagaimanapun siaplah kita untuk menderita. Kalau orang tidak mau memberikan kesaksian memang enak juga kan, diam-diam kita kenapa banyak kan. Tapi kalau orang yang mau memberikan kesaksian tentang kebenaran pengikut Kristus, siaplah kita. Tetapi Tuhan akan memberikan upah dan balasan sampai dikatakan hidupmu akan tetap kujaga dan kuselamatkan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai.